يا حبيبي Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام حبيبي سلام. Wasababut tawahum, bermula sebab sangka. Kenapa timbul kita menyangka itu? Kenapa kita menyangka bahwa makhluk itu memberi manfaat? Kenapa kita menyangka bahwa ada sesuatu beserta Allah? Kenapa kita menyangka itu? Wasababut tawahum, dan bermula sebabnya itu menyangka tadi adamul fikrah, ketiadaan tafakkur. Nah itu ketiadaan berpikir. Jika berpikir, jika meneliti, baik meneliti secara nakli, teliti Quran, teliti hadis-hadis Rasul, atau meneliti melalui akal, gunakan akal, kada akan timbul sangkaan bahwa makhluk itu bisa memberi manfaat. Nah, jadi kenapa sebab timbul sangka bahwa makhluk itu memberi manfaat? Karena ketiadaan berpikir, ketiadaan tafakkur, ketiadaan mendalami Al-Quran, ketiadaan mendalami hadis-hadis Rasul, ketiadaan menggunakan akal untuk melihat alam semesta ini dengan sebenarnya. Itu penyebabnya. Sehingga timbul sangka bersangka tadi. Nah, wasababu adamil fikrah, bermula sebab tiadanya tafakkur. Kenapa garang sebabnya belum maka tafakkur tuh kadada. Timbulnya sangka karena kada tafakkur. Kenapa kada tafakkur? Nah, wasababu adamil fikrah, bermula sebab ketiadaan tafakkur itu syughlul qalbi bil ajilah wa hubbuha, karena penuhnya hati, sibuknya hati dengan dunia dan mencintainya. Nah, kembali kepada dunia pungkalanya. Karena hati kita ini sudah penuh dengan pemikiran-pemikiran dunia. Nah, akibat sudah penuh, kada kawa lagi diisi dengan tafakkur itu. Kada kaubaran lagi membaca Quran, apalagi memahami, apalagi menghayati maginnya. Karena pikiran hati sudah sibuk dengan kehidupan dunia ini. Itu sebabnya kada timbul pikiran. Baca Quran sehari, sebulan khatam, kada ada pengaruhnya. Kenapa? Kada mendalami maknanya, kada memikirkan. Kenapa kada memikirkan? Hatinya penuh dengan pikiran-pikiran duniawi ini. Nah, itu sebab muasalnya di situ. Fahuwa syagil anil musyahadah wasairi ila hadratil guyub. Nah, maka itulah penyebab yang menghalangi daripada musyahadah. Itulah penyebab yang menghalangi perjalanan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, hati ini hanya satu. Allah kadang menciptakan dua hati dalam tubuh seseorang. Itu makna lafaz Al-Quran. Allah kadang menciptakan dua hati dalam satu tubuh. Nah, apabila yang satu hati ini sudah terpakai, satu hati sudah dipenuhi dengan pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran materi, nah maka kada ada lagi hati yang berpikir untuk mencari, untuk mendalami tentang Al-Quran, tentang kejadian alam semesta ini. Nah, akibat itu maka jadinya timbul sangka tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jakanya tadi hendak keluar rumah, ada bunyi serigala. Sudah menyangka aja, itu serigala. Jaka berpikir, ditaliti pang serigala kadan itu. Nah, ini kada sampat lagi, begitu bunyi timbul sudah serigala. Lalu kada jadi keluar rumah. Jakanya dipikirkan, diamati ini serigala kah, bunyi angin kah, bunyi apa? Nah, karena sebab kada sempat berpikir, lalu kada jadi keluar rumah.
untuk qada hajat itu akibat sangka, bukan akibat serigala. Serigalanya kadada. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi ujung-ujungnya kenapa orang itu sering lupa Allah, kenapa orang itu sering membelakangi Allah, kenapa orang itu sering durhaka terhadap Allah, ya ujung-ujungnya karena hubbud dunia, karena hatinya sudah terlanjur mencintai kehidupan duniawi ini. Itu intinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akbarul kabair hubbud dunia. Dosa besar yang paling besar itu adalah hubbud dunia, mencintai kehidupan dunia ini. Kenapa sebabnya? Maka mencintai kehidupan dunia ini dosa besar yang paling besar. Dijelaskan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Sebab cinta dunia inilah pokok dasar segala macam dosa, segala macam kesalahan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang kenapa jadi bahwa biasanya urusan dunia. Orang kenapa jadi kada betaguran, putus silaturahmi, biasanya urusan dunia. Kenapa orang jadi berperang, bunuh-membunuh, urusan dunia. Itu umumnya. Kenapa orang lalai sembahyang? Karena kesibukan dunia. Kenapa orang jadi melanggar hukum Allah? Karena dia cinta dunia. Kenapa orang berani melakukan riba padahal dilarang oleh Allah? Karena cinta dunia. Nah, jadi mencintai dunia ini pokok segala dosa. Bila kita bisa mengurangi cinta dunia, maka berkurang juga kesalahan kita, berkurang juga dosa kita. Karena dari situlah sumbernya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kenapa menuntut ilmu, tapi kada mau juga bisa. Nah, kada mau ya bisa. Nang dikaji sudah kitab ini, kitab itu, kitab ini. Kada kawa juga lagi nang musyahadah itu. Bila melihat kambing-kambing itu pang ke hati-hatinya. Bila melihat sapi-sapi itu pang ke hati-hatinya. Bila melihat duit-duit itu pang ke hati-hati. Maka sudah belajar aja ilmunya semuaan itu. Kenapa sebabnya? Karena hatinya ini dipenuhi oleh cinta terhadap duniawi ini. Sehingga ilmu-ilmu yang seperti itu kada mau masuk ke dalam hati. Cuma umpat lalu. Umpat lalu. Jadi pokoknya segala macam keluputan keutamaan, keluputan martabat yang tinggi, kedudukan yang tinggi itu diawali daripada hubbud dunia, mencintai dunia ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah sehingga kita bisa mencintai dunia ini, hanya dunia yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dan ditutup Allah hati kita untuk mencintai dunia yang membawa kita kepada murka dan siksanya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ahmad ya Habibi, Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Habibi salam.